barang tak terlalu. Wah, lagi kok di pesantren berarti ini kok pesantren. Kira-kira begitulah. Makanya ya oh iya wes gitu. Maka tadi malam saya juga dengar ceritanya Musyawarah Fakih itu juga begitu. Jadi Musyawarah Fakih itu ini tadi malam saya baru dapat. Ya, saya merasa wajib untuk menyampaikan. Hari ini diberitakan oleh Musyawarah Fakih, kita ini ribet hari ini. Musyawarah Fakih itu dari Indonesia. Ketika 1 tahun yang lalu bahkan sebelum berangkat haji dan akhirnya meninggal di sana, dan alhamdulillah saya juga ikut paling tidak roh dan burung dan melok sampai ke kuburannya. Itu Musyawarah Fakih katanya di Teluk Bangun ada 10 pesan. Satu di antaranya pesan itu adalah nanti itu wong NU akan didu karo para kabar. Nah itu terjadi sampai ojo kakek. Makanya sampai kudu loh. Habaib itu pandangannya wong NU ini habaib itu dzurriyyah Nabi, maka kita harus dihormat. Gitu. Tetapi nanti akan didu, gitu. Akan didu. Dan yang semua ojo terpancing. Tetapi orang terpancing dia ya. Bergetar kok. Nah ya, Gus itu kadang-kadang dalam satu pesantren, nek ana wong liya main di pancing itu aja kadang Gus nek kadung peluk itu kan ya Allah, kita yang tidak Gus itu kan kadang-kadang ribet. Nah ini juga begitu. NU itu aswaja, tapi dzurriyyah Nabi itu adalah juga ini harus kadung orang lain yang lebih. Nah ini maka katanya Musyawarah. Nah wis itu terjadi. Tolong jangan kepancing. Sampai menyampaikan gregetan sampean terhadap sampean menggerget ini satu tata nilai yang memang sudah kadang dicek oleh dunia utak kita sebagai orang Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak gerget sebagai manusia kadang-kadang dia kan gitu kan. Nah ini kita ujian yang berat kan ini kan. Tetapi kita tidak kalah apa ya kebiasaannya. Sebagai orang pesantren kita pernah mendapatkan contoh. Kita itu ketika menggone desa sering dihadapkan dengan Quran rusak. Quran rusak itu Quran kita nggak akan mengatakan bahwa ini barang elek, tetapi kita akan membaca Quran itu juga iso. Maka biasanya yang kita lakukan apa? Quran ini kita delek, pojokan, wis kaya ngoten kan? Ya wis pokoke digolek nang sing pas. Dan kita lebih sering tidak berhubungan dengan dia, tetapi berhubungan Quran sing ora rusak saja kan gitu kan ya. Itu jauh lebih aman. Itu katanya begitu. Maka dari itu hari ini yang 20% itu coba diobok-obok dengan cara apapun. Nah untuk itu sekali lagi Bapak Ibu ini adalah baru saja dilatih jadi bagian daripada ulama. Tolong kapan Anda dan bagaimana cara Anda berbicara ketika berada di 20%, berada di 10% dan ladang 70% masih jauh yang harus kita lakukan. Nah ini kan jelas, wes. Oke. Banyak teorinya untuk berdakwah. Teori berdakwah. Nah untuk itu saya akan berbicara banyak tentang ini saja. Ini yang sekarang yang harus tahu. Apa sih barang apa ini? Nah sakti bahwa sejak cilik dunia kita. Apa ini? Milenial. Apa? Empuk. Gedang goreng. Telur bosok. Nah kan gitu kan? Apa ini? Nah, saya juga saya juga ngucap ini. Istilah ini, waduh, Muni William ini, waduh Pak, dari sampai kok, ngaji ini kok ngaji sing ngono kuwi to. Ya karena memang milenial itu kan bukan bahasa kita. Bahasa kita itu kan subhanallah luar, bukan gitu kan? Kira-kira kan begitu kan? Tapi mereka menggunakan bahasanya adalah milenial dan kita kalah. Mestinya bahasa kita itu adalah subhanallah. Nah kan gitu kan? Jadi istilah ini diciptakan oleh Folklore, gitu loh. Orang-orangnya kan, itu kira-kira begitu. Nah ada yang mempertegas lagi, wis di abstrak angel nang kabeh. Jari ini wis pokoknya bocah lahir 80, 90 atau lahir 2000, kuwi lho milenial. Ini sing paling gampang jarine. Nah, jajak. Nanti minta tolong Mas Mupian kan ketemu Pak Bu
siapa ketua statistik siapa? Lah ya siapa jenenge? Lah ya ada. Jadi jajar di kota Kediri anak yang lahir tahun 2080 saya ini umurnya berapa? 40 ya? Iya ya, 40 ya? 40. Anak yang lahirnya 90 sekarang 30 kan gitu kan ya? Anak yang lahirnya pada tahun 2000 sekarang 20. Jajal kita kelompokkan. Sing saiki umure 20 tahun kuwi. Kata-kata umpamanya ketemu piro di kota Kediri jumlah penduduknya kan hampir 300.000 ya Mas. Tapi kurang dari 300.000. Itu kira-kira sing wayah sekolah. Iku sing tau diulang Gus piro? Sing ora tau diulang Gus piro? Terus sing tau diulang Pak Nur Sakit piro? Sing ora diulang Pak Nur Sakit piro? Itu nanti baru ketemu. Layanan negara dari ini itu kira-kira baru akan ketemu begitu. Demikian juga kita naikkan lagi yang lahir tahun 90. Berarti saya itu umurnya wis 30. Itu paling tidak wis rata-rata di anak siji. Kan gitu kan ya. Rata-rata saya ini wis di anak siji. Nah itu bisa ketika nak wayah ngaji nih, itu ning langgar diulang Gus Am, terus yang sekolah nanti diulang Pak Nur Sohib, terus sing sekolahnya sing ulang adalah Pak Nur Sohib. Iku kira baru ketemu. Dan saya ini jadi dari bapak tuh. Dulu jenengan iso jadi saya ini kayak ini. Pak Ane sampai nyeleneh sampai kira orang belum ngaji. Iya kan? Saya dan ini proyekan sini dulu itu muangkal karo bapak karo mbok kuwi anggere wayah bar magrib itu mesti dulur apa pokoknya dolan tetapi mesti terus gak dolan lek kan. Tapi bapak sing saiki la ora urus sepuluh wani ngono anake hanya lantaran gak gelem ngaji. Nah itu sebenarnya jadinya apa? Ini cara pandang yang harus kita pikir. Maka dari itu ini milenial. Jadi kalau memang milenial yang masih di bangku sekolah, ini sekarang yang 20 tahun. Tapi milenial yang sekarang ini sudah rata-rata akan jadi pak, jadi mbok, bahkan ada yang sudah jadi pak, jadi mbok, itu adalah yang tahun 90-an dan yang tahun 80-an. Ini biasanya kalau contoh pekerjaan itu mapan. Kalau contoh mapan, dia itu mempunyai kebijakan. Kalau contoh di Pemkot itu paling tidak minimalnya wis eselon 3 atau eselon syukur malah itu wis eselon 2. Dan itu ketika mengambil kebijakan itu efeknya rata-rata yang ke-70 tadi. Kalau untuk efek yang ke-20 itu kalau mau pegang efek paling ya ini tanggung jawab. Betul masalahnya. Makanya yang saya tanyakan tadi kepala dinas pendidikan ini dulu rata-rata kan tahun 80 atau satunya itu. Ini ketika mengambil kebijakan itu efeknya kepada anak yang sekarang lahir itu. Sementara Pak Nur Sohib itu konconya piro sih Pak Nur Sohib. Tetapi yang tidak duwe konco karo Pak Nur Sohib sing ora iso pulang tahun piro. Lah anaknya lagi berapa lagi? Ini saya ingin mengajak bahwa ini cara pandang yang harus kita lakukan. Sehingga dengan demikian kita tidak senangannya gue kira hanya karena kita itu kalau gue kira. Saya sih tahu perasaan gue kira. Tetapi yang menjadi problem utamanya itu bagaimana kesemuanya ini harus dikendalikan oleh arah yang satu. Bahwa ayo Baldatul Thayyibatu Warahmatullahi sesuai dengan negeri. Kadang-kadang kita masih belum selesai di situnya masalahnya. Nah ini maka dari itu angka 80, 90 sampai 2000 ini angka yang bisa membuka wacana kita bagaimana dan apa yang harus kita lakukan sampai sebagai ulama. Bukan saya ingin membekali ini loh ulama itu pun enggak, tetapi tolong ayo dibijakan. Karena mau tidak mau orang kasih mereka yang lahir di 80, 90 dan 2000 pada saat mereka belajar itu beda. Maka kita bisa mengasumsikan ketika kita dan saya kamu semua belajar sore gak ning madrasah, sore gak ning gone sing gak sempat di pesantren ya, sore gak ning gone langgar bapake murid-murid. Saiki gak ono bapak murid-murid hanya lantaran anaknya gak ngaji.
Sing diurip-uripe dadine koyo ngene. Dulu ketika di pesantren, orang jamaah saja ditakzir. Saya kira wong anaknya gak jamaah takzir. Nah, yang ditakzir dulu aja, potretnya sekarang yang setelah jadi bapak modelnya kayak begini. Nah, yang tidak ditakzir. Nah, ini tugas ini. Ganti lantai, ini tugas. Jadi nggak usah kita, sudahlah sampai pikir nanti santri ini Gus Abi, sudah itu urusan Gus, pasti lebih baik dari yang sampai pikirkan. Tetapi yang harus sampai pikirkan adalah mereka yang hari ini sekolahnya itu adalah di SD, di SMP, di SMA, di lingkungan jenengan. Iya, umpamanya guru agamanya itu adalah Pak Sofi, dan guru agamanya padahal Pak Sofi nanti punya data, dia pasti punya konco guru agama sekolah Kediri. Jajan, sing paling tidak punya cara berpikir kayak Pak Sokim dan niatnya itu mau pulang, itu wong liya. Tetapi sing niatnya pokoknya aku dibayar yang ini, orang dibayar kamu iso warung. Kan ada nggak Pak Sokim? Ada. Terus bujangnya jadinya kayak apa? Dulu ketika kita nggak iso petek, itu aja jadinya ini rasa ini gurunya saya penting aku bayaran buat apa? Kok mana apa Pak Budi bayar. Dari bocahnya dari apa? Jadi kita memikir bocahnya loh, bukan ini. Nah, untuk itu ini tugas berat ini. Ini yang ingin saya bilang. Makanya saya nanti kalau ngasih materi tentang keulamaannya sekali lagi jambu mente. Maka ini loh tugasnya sampean. Tugasnya sampean itu berpikir yang mereka terjalin sekolah. Kalau yang tidak sekolah, maka sesekali menurut hemat saya ini penting agar roh bahwa ada angka 70% itu benar. Bar maghrib nongkrong yang gini itu ini apa? Gol. Cak mono itu kira-kira cah langgaran, cah lemboyoan, cah selahan, atau cah terus kayak ngono, potongan bukan calon rokok apa kita ngomong begitu? Kan terpanggilnya bagaimana mereka agar bisa seperti kita, karena mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti kita. Makanya Mas Kopian tadi merasa bahwa saya itu beruntung, delalah itu. Dan umpamanya delalah lahir ceplok orang-orang yang gune mampir. Delalah sekolah ya orang rumah sampai itu juga nek delok aja malah orang mampir. No. Orang rumongso bahwa itu adalah tanggung jawab saya sebagai UU tadi, gitu. Dan itu mereka banyak. Ngetane kok udah garam, ngetane kok bumul. Itu siapa sih ngopeni Bismillah itu siapa? Nah ini juga saya menurut maksud saya. Dan itu untuk mengatakan dan melihat protes milenial, delok misalnya mereka lahirnya 80, saya wis dari bapak. Delok sing mereka umur saya bisa 90, saya lagi kencang-kencangnya golek. Aku iki kepengin dadi apa? Bekale kaya apa? Maka nek sing wis preak, oke monggo sekarang kita sadar sing 80 ini yang kita wek. Dan ini baru ketok itu nanti tahun 2030, 2040. Sangat mungkin kita sudah tidak ada kan gitu kan. Karena memang bukan kesinambungan. Tetapi kadang-kadang ya nek bisa mikir ini menurut madzhab Gus Bah, alah ora usah kakek pikiran Gusti Allah itu sing ngopeni agama iki Gusti Allah ora sampean gitu lho. Ya wis tenan ngono kan gitu. Wis bahkan ngoten to. Prosedur dhuwur mikir agama iki Gusti Allah sing ngomong. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya memang wis saya pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi kan karena memang ini adalah organisasi yang terorganisir. Dan apa yang akan kita lakukan harus dipikirkan terlebih dahulu, efek, dampak. Maka dari itu tadi, ini bunyinya gini. Proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku, membentuk sehingga apa yang diciptakan, nah ini tadi. Direncanakan kepada agar menjadi dewasa mandiri. Ini kan kita merencanakan, kan tidak salah kan kita merencanakan.
tetapi merencanakan untuk diri kita, merencanakan untuk orang di luar kita, orientasinya mengenai agama kan gitu. Kalau enggak itu, ya enggak, kita ya sudah lah sebenarnya itu akan terus. Sementara orang lain secara sistemik membuat. Makanya sekarang itu kalau madrasah mati itu jadi ya Allah, tidak generasi sebenarnya bilang. Makanya masih muji-muji madrasah menurut teman saya ini paling tidak ya adalah ada harapan tak berapa minimalnya mengurangi 70% atau memperkuat 20%. Gitu. Nah sekarang orientasi kita itu adalah ayo melongi yang 70% itu bagian ada yang masuk ke 20 sehingga jadi 25. Nah iso angka itu kita balik pada 20 tahun yang akan datang. Caranya berubah. Jadi waktu itu sudah berubah dan milenial itu menunjukkan kata perubahan. Dulu kita diulang dengan mimbar, sekarang sampai ulang sekali lagi bahwa yang namanya mimbar bukan sekotak dan di masjid, tetapi mimbar itu adalah ini. Itu kira-kira yang saya maksudkan adalah seperti itu. Nah ini, agar kita tahu ada 10 ciri milenial itu. Tampak bosan. Dan ini sangat bertentangan agama. Komitmen itu penting bagi agama. Ini juga bukan kata saya, ini saya kutip dari para ahli bahwa yang berbicara tentang milenial ada 10 cirinya milenial itu. Yang pertama itu adalah gampang bosan. Makanya ketika ada beberapa guru anakku itu gede Pak, Masya Allah, jalan jalanan, orang dino mesti tua, oh itu milenial. Oh aja, gampang bosan. Nah kita kan enggak. Dulu ketika kita diulang orang tua kita, oh cuma mesti kangelan deh. Nah saya ini kangelan mesti mau. Iya kan? Dulu orang tua kita, oh cuma mesti kangelan, oh cuma di bahkan ngantek digolek medale. Saya mau asawak juga di tanah. Ini kan rasa saya ini gak masuk ini. Mau uang murid pokok kangelan. Gitu. Nah itu yang penak, itu cirinya. No gadget, no life. Bergantung. Jadi dia relatif tidak mandiri. Bergantung. Gemar kontes. Ya. Mengandalkan hitungan. Oh, netak ngene. Itu salah satu cirinya yang katanya orang yang seperti ini tuh tak pasrah dengan Gusti Allah itu aneh. Gitu ya. Karena apa? Apapun yang dia lakukan itu selalu dihitung dan menurut dia hitungan dia itu ya yang menurut hitungan dia nanti kecapai. Kalau nggak kecapai, oh tadi ada yang salah. Gitu. Jadi bukan hitungan yang salah. Jadi menurut dia nanti kalau ngene, oh nanti ngene. Padahal saya kepinginnya ngene. Delala di akhirnya kok gak ngene. Oh tadi yang salah apa nih? Kita evaluasi, manajemen dan lain sebagainya. Karena apa? Semuanya ngandalkan ini. Jadi hitungan, jelita. Yang ketiga, nah, yang keempat, suka yang serba cepat. Tidak mau yang proses. Maka saya ingat Kiai Mansur. Jadi Kiai Mansur Adnan almarhum rahimahullah. Kalau wong tuwa dhisik masih umure wis tidak tahu, itu saya seneng nganggur klopo. Nek cara saiki arep apa Mbak nganggur klopo? Kowe karek kirang dino, bahasane kan gitu kan. Ini yang membedakan generasi ini. Generasi ini tidak berpikir nanti apa. Jadi, ya wes pokoknya kita hasilnya piye-piye wis entek dinikmati. Maka dia hidupnya pasti hedonis. Inginnya senang, kangelan mau, dan biasanya sulit untuk jadi pejuang orang yang seperti ini. Karena apa? Ya tadi tidak ada yang didik, tetapi di luaran itu masih banyak. Ada mereka yang militan, tetapi mereka yang militan pasti mereka yang diobeni. Contoh anak
buah sopo, anak buah sopo, anak buah sopo. Itu kan militan-militan. Santri pun kan juga militan. Santrinya Kiai itu kan karena lah sekali lagi zamannya Mas Nokia yang saya ambil, oke, itu ada, tetapi itu mau orang 10%, 70% itu menjadi orang yang tadi jadinya sadar jadinya sehingga yang mendidik dia itu adalah media, yang mencetak dia itu adalah alam, maka yang sesuai dengan karpe media dan karpe alam. Dan kita sendiri sebagai orang yang bergerak di bidang UI yang mempunyai tugas ini, rumah sane yang namanya podium itu ya nenggone masjid, nenggone langgar, nenggone kelas. Nah, itu tidak menjangkau yang 70% tadi. Memilih pengalaman daripada aset. Ya seperti tadi. Ini yang nganggo sobek posing. Padahal di Al-Quran jelas wajal akhiratu khairul laka minal ula. Itu kalimat yang susah ditanamkan bagi anak-anak milenial. Biasa berbeda. Artinya apa? Seseorang itu hal yang biasa bagi milenial. Karena apa? Ukurannya bukan komitmen. Ukurannya adalah senang, cocok, aku butuh. 7. Multitasking. Apa multitasking? Sekali dayung 10 pulau terlampaui. Dan itu tidak apik. Contoh sekarang kalau mangan kok mesti aku kalau mangan loh. Jadi ini pekerjaan berapa dilakukan? Mangan iyo, nopo telepon iyo, kalau mesti lain kira-kira mesti loh. Ini namanya multitasking. Dalam satu masa dia melakukan banyak pekerjaan. Itu kalau bisa kan enggak mesti apik mangan sih, lo kan gitu kan? Tapi jasa ini multitasking. Nah dalam posisi multitasking ini agama yang akan kita masukkan yang kayak apa? Makanya nanti materi yang itu harus kita pilih dengan yang seperti multitasking. Kritis terhadap fenomena sosial. Nah dulu kurang pas. Kita di dalam kiai untuk koma apa ini benihnya sel. Ini kan bukan masalah benar. Wani masih sama kronik itu kiai salah. Terus sampai sebetulnya kiai benihnya sampai wani nek saya ini Pak gak bener Pak. Itu biasa. Ini apakah sing bener itu sing santri yang model masalah salah kiai ini ya tetep ngene. Padahal itu kok kiai ini harus menggone bantah. Sementara apa ini benih esek. Sebaiknya tak tunjukkan yang benih esek atau ya pokoknya bola kiai. Atau begitu. Ini tidak ada kata benar. Kan gitu kan. Nah, anak sekarang pilihnya itu adalah bukan pilihan sebagaimana pilihan kita. Enggak cocok. Ini yang namanya kritis terhadap fenomena sosial. Yo enggak cocok, yo cocok enggak. Dikit-dikit posting kok dikit-dikit. Dikit-dikit posting kok dikit. Sajane iki yo gak milenial tok ternyata yang ya kadang-kadang ini karakter berarti. Lah bagaimana jenengan saya karakter kok arep ngajak milenial kan gitu kan. Ternyata jenengan saya tidak milenial. Sik dah. Nih, gitu kan ya. Kan sik lagi. Ini kan. Ini. Tapi biasanya mudah berbagi. Ini adalah ciri-cirinya. Kalau apa yang bisa disebutkan? Nah, ini jelas kok. Maka dari itu yang ingin saya teruskan adalah itu kakek ngomong gitu. Apa yang bisa dilakukan kalau gitu ini solusinya yang terakhir? Ketika kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana menyebarkan agama, kondisinya masyarakat kayak apa, milenialnya kayak begitu, situasi sosialnya, sekarang apa yang dilakukan? Itu menurut saya yang perlu. Mengikuti arus, karena sekarang multitas ini bagian ala yus apa-apa, saya saya kira nah kita kan sudah menjadi
Gitu ya. Ayo sebentar, klik lah. Kita kan bisa ikuti arus. Ini adalah salah satu yang harus kita jawab. Kalau memang jenengan aku harus mengikuti arus, dia nggak apa-apa. Karena aku kok yang paling tidak dibungkul oleh mereka. Niatnya itu gimana? Beda dengan jenengan kita oleh salah pak zaman yang mulai saya melok. Berarti memang jenengan orang yang oke saya mengikuti arus. Kenapa harus mengikuti arus? Nah kalau mengikuti arus omonganku nggak dibungkul. Loh kan gitu kan ya. Maka bahasa yang kita menggunakan bahasa mereka. Kita yang mengetahui agama kita olah dan kita manage sedemikian rupa menggunakan bahasa. Coba umpamanya selalu kalimat ittaqullah itu apa yang pernah dibacakan oleh Pak Guru Hussein kita bacakan mereka. Ya Pak, matur nah ini kan malah dia kan gak tahu apa. Tetapi ittaqullah yang pernah kita terima pada Romo Kiai, sekarang saya bahasakan dengan bahasa dia. Pesan ittaqullah masuk, tetapi caranya mungkin tidak seperti caranya Kiai saya dulu memaknakan ittaqullah saya. Dan itu saya mengikuti arus. Tetapi saya tidak kacau, itu kalimatnya begitu. Beda nek. Apa tapi saya ngono? Alah Pak, wong zamane ngono mosok melok ngono gak oleh. Ini beda. Maka dari itu kalau kita harus mengikuti arus, kenapa sampai mengikuti arus? Yang kedua, kekep. Wah, Islam itu ngene, bener yang ngene. Kamu nek gak ngene ya kowe pokoke ngerokok. Nek gak gelem ngene ya kowe sing ngerokok. Sing swargane 20%. Ya gak apa-apa, aku kan nggo nombo, ngono jawabane. Wong ngerokok ya wis pepen kabeh iku sing 20% kerja itu sing muncul. Apa kita berhak ngomong seperti itu? Kan tidak balihu wani walau ayah kan? Gitu. Kalau memang petanya seperti ini. Atau kombinasi keduanya. Dan di sini saya baru bisa memaknai kenapa Gusmi dalam pandangan orang-orang tertentu kiai kok. Kan ngono kan? Yo kok ngono. Ya ternyata Gusmi lebih milenial cara berpikirnya sebelum milenial itu sendiri datang. Dia tidak ikut arus, tetapi dia tidak kacau arus, tapi dia berada di arus itu. Dan itu juga dilakukan oleh beberapa orang-orang tertentu, termasuk diantaranya yang ada yang seperti ini. Tetapi jangan salah bahwa ini sejak awal disadari betul. Kalau sudah kita di situ, kita juga sadar betul kita berada di situ, dan setelah di situ tahu peta, nah ini secara kebetulan petanya dari mungkin ini sampaikan. Atau kombinasi keduanya, ya ini yang paling pas. Monggo. Baru saya bilang, ini datanya dan ini tantangannya. Dari itu monggo dilakukan oleh, enggak dilakukan enggak oleh. Wong mewah ngaji dulu juga ngomong juga nih. Sholat oleh, ora sholat oleh, ora sholat koncone oke. Ini kan sauwen ae dhewe to. Tetapi kan mereka juga jadi apa itu mau? Oh, sing bener sholat dulu. Oh, kan akhirnya dia paling tidak pernah sholat dulu. Tetapi dengan kalimat sholat ubah jadi sholat oleh. Wah, ini jadi luar biasa. Jadi kalau kita memahami seperti ini, kita itu nggak pernah ada kita harus tukaran kalau orang lain. Oh, dengan baik. Karena memahami ini ada 3 pilihan: mengikuti arus, dan kita berada di arus itu, kita membawa dan bisa membelokkan arus itu. Atau kita hanya kekeh saja, makanya sing kekeh ben melok madhab kekeh. Tapi harus ada cara ngomong. Ini tidak boleh hanya satu saja, 3-3-nya harus bagus. Duh, potongannya wong iki sing oleh arus ya wis bagian melok arus. Potongannya wong iki kudu sing kekeh wis. Tetapi kok nek sing tukang melok arus kata ya panganten kok. Anu lho dah, makam arus lho dah ya. Ya mestinya begitu. Ini mata campuran. Karena apa? Ya kadang-kadang ono, kadang-kadang ini gak jelas. Ya jelasnya, ketidakjelasannya itu adalah jelas. Ya, ketidakjelasannya itulah jelas. Makanya ketika yang suka seperti ini jangan ditempatkan yang kekeh, ketika yang kekeh jangan ditempatkan di sini. Karena apa? Masih 70%. Jauh lebih luas daripada. Ingat, ada cerita. Ono bapak karo anak nuntun jalan. Ketika anaknya sing numpak,
omongan, kowe sing nuntut. Bareng. Wong ora iso didik anak. Anake cilik ngono kok nuntut dhek sing numpang. Aduh, betul nek saya nak dituntut bareng. Ini orang yang tidak tahu manfaat. Duwe jalan kok hanya dituntut tok. Wes nek ngono ditumpahi bareng. Iki orang ini orang zalim. Jalan ini sitok ditumpahi ngono. Sing bener sing menurut saya apa yang menjadi keputusan kamu itulah yang benar. Tetapi apapun keputusan yang kamu ambil, niati keputusan yang kamu ambil. Karena apa? Apapun keputusan kamu pasti bisa tak salahkan. Karena apa? Kamu berada di sini, kamu keputusan itu di sini. Ketika saya dari sini pasti kamu salah. Karena niat saya ngalah. Itu. Maka tidak ada kata yang tidak bisa salah. Kamu jangan bermimpi bahwa kamu tidak akan pernah salah. Selagi memang kamu punya paham ini datanya dan ini yang harus saya lakukan, saya niat berpihak dan ini nanti insya Allah ya Allah Gusti, karena jenengan memberikan amanah kepada saya, amanah jenengan akan tak tunaikan dengan cara ini dan itu benar lakukan dan itu. Makanya Nabi Muhammad aja kepengen Islam pamane inna kala tahdiman ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kan gitu kan? Dan ini persis cerita orang naik kuda itu. Maka sekarang hari ini Mui Mojoroto ini setelah data di sini kan, wes sampai pilih yang mana, apapun yang sampai pilih benar. Tetapi apapun yang sampai pilih itu orang ilmunya dan yang orang caranya dan komunikasikan kepada yang lain sehingga tidak tabrakan. Kira-kira begitu. Mau terakhir, wes dan ini katanya Nabi qatilun nas bi qatilul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.